Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti yang kalian lihat di layar kalian, ya kemarin gold turun sampai 3,6% minusnya teman-teman gitu. Dan setelah dia naik ya selama 1 minggu berturut-turut tanpa ada koreksi. Dan di satu hari kemarin, ya hari Senin, dari 2719 ya atau 2720 dia turun sampai 2619 dan terendahnya itu ada di 2617 teman-teman. Luar biasa sekali ya. Itulah yang saya maksud pergerakan market ya itu masih kurang bersahabat dan high volatility selama mungkin 1, 2, 3 bulan ke depan teman-teman, sampai kurang lebih bulan Februari ya, karena kan ini akhir tahun ya, kemudian awal tahun yaitu penyesuaian kembali dan kebijakan-kebijakan dari presiden baru juga akan dilihat lagi progresnya bagaimana gitu teman-teman, terutama ini akhir tahun ya, pastinya banyak yang kejar target nih bandarnya gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, kenapa saya bilang sekelas Warren Buffett ya, yang saya pernah posting ya di sini, ya itu dia cash out ya, karena posisinya itu untuk saat ini memang ya kalian lihat sendiri aja gitu kondisi marketnya, oke? Ya, jadi mungkin kalian juga paham ya, ini udah turun, naik lagi, terus dia mendadak nih satu hari turun 3% tanpa koreksi. Gimana yang nggak boncos? Gimana nggak boncos teman-teman? Kalian udah buy, dia turun, terus kalian sell, dia naik, ya kan? In case kalian today kemarin buy lagi, dia turun, bahkan 2% pun masih digas terus turun ke bawah gitu. 2,9 pun masih digas terus turun ke bawah tanpa koreksi sama sekali. Jadi ya memang sebenarnya untuk saat ini ya, in case kalian sudah profit di dalam market ya, baik itu sudah tercapai atau belum, dan misalkan kalian juga belum bisa mantau benar-benar mantau untuk kondisi market untuk entry, mas better jangan entry dulu gitu teman-teman. It's okay kalau kalian mau main swing atau intraday ya memang benar-benar long teman-teman, kayak oh ya kalian tetapin satu zona ya, misalkan zona primary zone-nya aja ya, terutama di 4 hours ya, terus kalian hanya entry di situ aja, dan ketika harga masuk ke zona tersebut kalian baru entry, itu akan lebih aman ketimbang kalian ngegambler ya. Oh ya harga udah turun, buy lagi, udah turun 2%, buy lagi, udah turun 3%, buy lagi gitu. Buktinya kemarin sampai 3,6 gitu teman-teman. Nah semakin turunnya dalam, biasanya orang-orang akan semakin greedy gitu ya, biasanya orang-orang akan semakin greedy. Dan nanti imbasnya apa sih kalau misalkan pada saat posisi greedy itu? Imbasnya adalah floating loss ya, sudah pasti nih floating loss. Kemudian MC paling parah, atau kalian nahan ya dengan top up equity. Tapi apakah itu worth it ya? Ketika kalian open buy di sini, kalian support nih, naik ngatek nih, terus turun lagi ya kan, tiba-tiba di press atau candle turun, kalian layer lagi di sini, layer dengan harapan dia akan naik nih ke sini gitu loh, dengan harapan begitu. Ternyata begitu kalian layer ya, otomatis kan misalkan anggapnya sini 0,02 ya, di sini ya, di sini 0,02 lagi, 0,02 lagi, sini kalian jebret 0,05 gitu, terus turun lagi kan, kalian lihat nih di sini ada support, layer lagi di sini 0,06, terus layer lagi di sini 0,06 lagi, makin gede ya. Kita padahal kalau misalkan in case kita cuma stop lossin dengan total 5
10 pips atau 5 poin, di sini kita udah selesai trade-nya dan nothing to lose lagi. Kita tinggal tunggu another confirmation dari market ya, another confirmation dari market untuk masuk lagi. Itu lebih worth it teman-teman dengan kondisi market seperti ini ya, gitu. Oke lah bang, kemarin dia naik jauh langsung tinggi ya, terus yang nggak cut loss buy-nya penjemput. Nah sekarang misalkan ya dia mau naik lagi, apakah akan setinggi kemarin? Atau mungkin bisa aja lebih tinggi ya, tapi kan apakah kita bisa tahu dia akan naik lebih tinggi lagi ya kan? Enggak ada yang tahu kecuali elit global dan market maker itu sendiri. Kenapa saya mau bahas ini di awal video ya, karena ada beberapa orang yang DM saya ya, mereka itu udah entry tapi bingung mau exitnya di mana gitu, dengan harapan harga itu akan balik lagi ke harga awal entry mereka. Dengan kondisi yang seperti ini market ya, saya sering banget dapat DM seperti ini teman-teman gitu. Makanya saya selalu reminder kalian terus menerus tanpa lelah teman-teman ya, setiap video saya gitu. Tolonglah gitu, tetapkan resiko, batasan resiko ya kan. Pokoknya trading itu kalau memang dirasa target kalian hariannya sudah cukup, misalkan contoh $5 sehari, ya sudah cukupkan gitu. Ketika $5 itu tercapai, hang out atau kerjakan sesuatu yang lain. Atau kalau kalian nggak bisa menahan diri, kalian boleh belajar dengan cara WD semua akun kalian, besok kalian baru top up lagi. Itu adalah satu-satunya cara yang memang cukup bagus ya untuk melatih ya mental kita, psikologi kita, dan intuisi kita supaya apa? Lebih clear dan lebih tenang. Karena overtrade itu nggak selalu bagus, bahkan lebih banyak buruknya. Oke lah, kalau kalian bilang overtrade itu akan apa ya, memberikan profit yang lebih ya, menangkap setiap peluang yang ada di market. Ya, di sisi lain betul. Tapi di satu sisi lebih banyak negatifnya. Kita jadi pusing, kita jadi was-was. Terus in case kita udah win, kita akan menjadi lebih greedy, ya kan? Gitu loh. Ya harusnya tadinya profit $5 ini bisa kita kumpulin ya, step by step sampai besok atau 1 minggu kemudian itu malah bisa habis, atau bahkan bisa cuma jadi $2,5 atau $2 only gitu teman-teman, atau bahkan 0 minus, nggak profit sama sekali gitu ya, karena kita memaksakan kondisi market. Ketika kita udah buy ya, kita udah buy nih di sini agak naik, oke kita tag $5 kantongin, selesai. Kita lihat lagi harga balik ke sini, oh kita entry lagi buy, kemungkinan nih dia akan begini nih, akan sama lagi. Totalnya harga jebret turun. Ini kan pastinya minus $5 ya, minus $5 ini bahkan bisa $5 lagi minus gitu, $10 ya kan. Harus kita bisa ngantongin profit $5 ya, kita bisa ngantongin ini profit $5 jadi minus $10. Dan bahkan kita belum tentu nih ya mau tag rugi ini gitu, belum tentu kita mau tag rugi ini gitu teman-teman, karena ngerasa ih tadi gue udah profit $5, sekarang gue rugi $5 lagi, masa sih, coba lihat lagi, makin dalam makin tinggi, makin nggak mau di tag profit lossnya gitu. Oke, itulah yang nanti dijadikan sebagai entry abadi atau jadi penyumbang broker. Jadi tolong teman-teman, kondisi market seperti ini, kalau kalian trading in cash itu sudah cukup ya, walaupun saya contohin, nggak apa-apa video saya agak panjang supaya ini jadi reminder juga untuk kalian. Nggak apa-apa, misalkan contoh ya, ini contoh. Nah, contoh target kalian di sini, oke, kalian muka yang di sini ya, kalian muka yang di sini, ini target kalian, target utama di sini contoh. Nah, tapi harga kira-kira sudah sampai sini nih ya, target utama, target sebelum nyampe target utama ya, dia itu udah pullback
ya, atau kita tarik di sini begini ya kan. Nah, kita nemu nih, oh ini area golden ratio nih 5061 gitu. Tapi ya target utamanya itu sini, jangan di tag sebelum kita sampai target utama kita. Misalnya kalian barang gitu ya, terus kalian nge-tag dengan keyakinan harga ini tuh akan balik lagi ke sini gitu. Terus kalian biarkan, let it flow kata kalian ya kan, padahal kalian udah ngantongin dari 2663 ke 2690-an gitu teman-teman. Dari 2663 loh ya, 2663 ke 2690-an. Dari sini kalian udah ngantongin sekitar 200 pip. Tapi karena kita greedy ya, dan merasa overconfidence di dalam dunia trading ini, hasil apa? Kita nggak dapat apa-apa karena harga balik lagi ke bawah gitu. Nah, apakah semua orang mau terima ini? Nggak semua orang mau terima. Bisa aja mereka trading balasan yang pertama ya, trading balasan, atau itu kalau misalkan mereka nggak pakai SF plus ya, atau ketika kita sudah pakai SF plus ini, kita nggak sudi nih kalau entry kita nih ya, trade kita yang ini kena SL plus yang harusnya kita udah dapat mungkin $10 gitu ya, jadi cuma dapat $1 gitu ya, gitu ya, dengan harapan kita bisa dapat $5 minimal gitu ya. Jadi SF plus kita dicabut nih, cabut SF plus, layer lagi, ini udah mau SL nih, masih nggak sudi juga ya kan. Biasa kalau udah begitu itu jarang mau SL orang-orangnya gitu loh. Ketika dia udah mulai cabut SL plus, ketika harga sudah mau balik lagi ke entry point dia, itu adalah tipe orang yang, atau tipe trader yang nggak terima ketika entry itu kena SL, dan itu dia pasti 100% ya akan cabut SL juga gitu, karena dia udah layer di sini, layer di sini di area SL-nya dia. Kenapa? Karena dia layer dengan harapan harga ini tuh bisa balik lagi ke atas gitu, dengan harapan bisa balik lagi ke atas gitu teman-teman. Kalau dia nggak ada harapan dengan balik ke atas, harusnya dia SL plus kena, ya wes, nothing to lose gitu, harusnya begitu. Tapi sayangnya kenyataannya banyak trader nggak melakukan hal yang saya sebutkan gitu. Bang, kalau ngomong tuh gampang gitu ya. Ya memang kalau ngomong gampang teman-teman, melakukannya susah, saya akuin gitu loh. Tapi mau nggak mau, ini realita trading teman-teman gitu. Saya pun dipukul oleh market ya, sampai saya pernah kena mental ya, terus saya pernah shock juga ya, sampai saya benar-benar cerah dah gitu ya. Itu karena dulu saya juga pernah melakukan hal yang seperti ini, makanya saya tahu teman-teman gitu. Oke, saya pernah melakukan hal seperti ini, makanya saya tahu gitu. Makanya kalau sekarang saya entry SF plus, ya wes, selesai. Jadi saya udah sebelum saya masuk ke dalam market nih ya, saya udah kasih tahu ke diri saya, entry ini itu untuk SF plus, untuk pasang SF plus. Entry yang ini untuk di tag di pertengahan jalan. Entry satu lagi itu untuk tag di full profit teman-teman. Jadi kurang lebih biasa tuh ada 3 entry gitu, atau minimal tuh 2 entry. Satu saya tag setengah jalan ya, setengah setup ya. Jadi ketika harga udah naik nih sini ya kan, nah itu saya tag itu setengahnya, sisanya satunya lagi saya kasih SF plus di sini gitu. Jadi in case dia turun, ya wes, saya tetap dapat NDT yang satunya gitu. Tapi bang, kan jadi berkurang profitnya, ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi gitu loh ya. Kecuali kita bandar, kita bisa menggerakkan market sesuai dengan keinginan hati kita gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang di dalam trading itu kita juga harus ada rasa ikhlas ya gitu loh. Dan makanya saya pernah bilang juga buat satu video sebelum video ini ya gitu, trading itu bukan tentang profit gitu. Saya juga ada posting di mana ya, di sini ya, di channel Telegram ya. Kalau kalian masuk ke dalam market hanya untuk incar profit ya, lebih baik pikirkan kembali untuk trading gitu. Karena trading ini sama seperti bisnis, kita mulai dengan perusahaan kita sama dengan kita top up akun kita nih gitu ya, lalu kita jalankan ya. Jika modal habis maka bangkrut usaha kita atau perusahaan kita, sama
modal di akun kita habis, ya udah kita selesai, bye bye gitu loh ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya tentang profit nih ya, bukan hanya tentang profit, tapi bagaimana cara kita berproses untuk bisa jadi konsisten gitu. Dan paling penting adalah dari suatu perusahaan itu melindungi equity mereka, melindungi aset mereka sebisa mungkin nggak rugi gitu. Itu harus kita pikirkan dulu. In case kita punya pemikiran begitu ya, itu memang butuh waktu. Kalau kalian belajar trading, technical analysis, teori A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu ya, itu mungkin setengah tahun selesai, paling lama 1 tahun. Nah, yang susah adalah psikologi trading, ya, intuisi, terus sistem trading. Ini butuh kurang lebih 2-3 tahun. Jadi ketika trader berkata, atau kalian dengar nih, ya orang-orang bilang butuh 2-3 tahun, is not all about technical analysis lagi, tapi tentang intuisi, psikologi trading, dan sistem trading. Itu yang harus dibuild ya, dan ini nggak bisa bohong gitu loh. Ini nggak bisa bohong. Kualitas seorang trader kelihatan nanti dari sini, 3 ini, di tahun kedua sampai tahun ketiga. Apakah dia akan survive? Apakah dia akan berubah gitu loh. Ketika dia memang selama 3 tahun tidak berubah, berarti dia nggak melakukan 3 hal ini, nggak apa ya bahasanya, dia nggak memproses ya, atau dia itu nggak memperdulikan 3 hal ini, sehingga dia stagnan di dalam satu cycle ya. Cycle ini bulat-bulat aja, bolak-balik aja gitu loh. Untung kagak, rugi kagak, tengah-tengah, bahkan mungkin bisa minus segitu teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu proses trading itu bagaimana ya, terus cara konsisten itu bagaimana. Nggak apa-apa misalkan kalian untung $10, rugi $5, it's okay, yang penting kan tetap untung $5 sehari gitu loh. Untung $10, untung $10, rugi $7, ya udah nggak apa-apa, masih ada $3. Lanjut lagi besok, pakailah metode compounding untuk winners sih gitu loh. Oke teman-teman ya, jadi itu apa ya, cukup penting ya untuk kita bahas di sini gitu teman-teman. Oke, ini mungkin video lebih masuk ke area ranah psikologi trading ya, dan sistem trading gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke XAUUSD ya, atau gold ini sendiri. Dan kalau kita lihat ya, untuk gold ini dia kan tadi kita udah bahas ya, penurunannya cukup ekstrim gitu ya, dan memang itu pentingnya kita punya money management yang baik dan risk management yang baik teman-teman gitu. Dan secara daily ya, kalau kita lihat memang di sini setelah dia mengalami kenaikan cukup parah ya tadi ya gitu, dia turun nih gitu, terus dia ada di area support charge-nya dia atau change of karakternya dia teman-teman gitu. Itu kurang lebih ada di level harga berapa nih, 2606 untuk charge-nya dia ya. Sebenarnya kemarin malam itu kan dia turun kurang lebih sampai ke 2726 ya gitu. Terus paginya itu dijebret lagi sama dia ya di area sini nih, jebret turun lagi baru dia naik. Jadi bahasanya tuh area sini ada liquid, di liquid dulu baru naik. Ini kan dia tahu nih pastinya banyak yang nge-buy di sini ya. Nah di sini nih, nah dia tahu nih pasti di daerah-daerah sini itu banyak yang buy nih. Makanya begitu dia buka market itu di liquid dulu ke bawah kurang lebih di 130 pip, baru dia naik lagi gitu. Karena ini kan support ya. Jadi ini liquidationnya tuh di sini. Nah, liquidation di sini teman-teman gitu. Makanya kenapa banyak orang-orang nunggu spike dulu baru entry. Karena takut kena liquidation seperti ini gitu teman-teman. Ya, jadi gitu. Ya, kemudian ini kan kalau kita lihat di 4 hours-nya. Ini 4 hours memang masih uptrend ya, uptrend sini terus ya turun. Nah, kita pertama mau cari change of karakternya dulu nih, gitu loh. Nah, di sini agak susah. Karena posisinya itu untuk si 4 hours ini dia begini, ya kan? Nah, berarti ini kan area sideway. Nah, di sini nih, ini area sideway. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari hasil liquidation dia ini dia sudah ada charge baru untuk 4 hours-nya dia, gitu teman-teman. Ya, kenapa nggak yang ini bang? Ini kan sideway juga. Oke, tapi ini sideway dalam range kecil teman-teman, gitu. Range-nya kecil. Dan dia juga cenderung
naik gitu ya teman-teman ya. Jadi yang paling mendekatin untuk saat ini itu ada di sini gitu ya. Ini di range harga berapa nih, 2620 ya sampai 2640. Jadi 20 poin ya teman-teman ya gitu. 20 poin untuk bagian area liquidationnya atau area charge-nya dia untuk 4 hours ini range 4 hours teman-teman sini. Dan kalau kita lihat juga memang patokannya ya untuk hari ini itu ada di atas ini. Patokannya untuk hari ada di atas ini. Itu berarti kurang lebih range-nya itu 2640 ya sampai 2633 gitu. Kalian perlu ingat 2640 2633 ya. Ini adalah range resisten. 2633 2640 ini adalah range resistennya. Oke, ini resisten berarti di sini ya. Nah ini, dan kalau kita lihat kan ada current rejection ya di sini 1 2. Nah ini juga ada current rejection di sini. Nah berarti selama dia belum bisa nge-break 40 kita masih bisa fokus untuk cari setup sell gitu teman-teman. Oke. Nah tapi ketika dia bisa di atas 40 ya, memang kita tunggu nanti 1 hour saya close dulu ya. 1 hour close dulu baru kita cari setup buy. Kalau misalkan ada setup buy itu untuk entry kalian bisa cek di 15 menit gitu. Saya belum sempat buat videonya ya, sorry banget, tapi nanti ketika saya sudah sempat saya akan segera buatkan videonya teman-teman gitu. Karena saya mau launching dulu program baru untuk Jurnal Trading ID di bulan Desember nanti itu. Nah baru nanti setup buy dengan target di mana bang? Targetnya ya nggak usah jauh-jauh lah gitu ya teman-teman ya. Target final di sini aja di garis biru ini. Itu kurang lebih di range harga 2663 atau 2660 sebagai final targetnya dia. Kenapa di situ? Karena posisi ini kan area support ya, di breakout. Nah berarti kan ini di resisten gitu teman-teman, ini di resisten gitu. Oke, maka ini target final aja, jangan ngarepin ke sini lagi gitu ya. Ini boleh banget ngarep ke sini tapi jangan terlalu berharap, karena market itu kalau kita harapin kadang-kadang buat kecewa teman-teman gitu ya, apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Seperti dari saya katakan di awal, berarti untuk hari ini kita patokannya di 2640 ya untuk intraday gitu. Di bawah 2640 kita fokus sell dengan target di 2610 sampai 2600 ya, 2600 dan 2596 gitu ya, di range harga sini. Oke, di sini 2606 2696 2606 sampai 2596. Ini target sellnya gitu, target utama gitu. Berarti di atas ini ya targetnya itu kurang lebih sampai sini. Ini 2663 sampai 2670. gitu. Oke teman-teman, nah ini ya. Nah tapi ini ada kalian perlu perhatiin nih ya, ini kalian perlu perhatiin juga 2650 ini ada small resistance ya, kecil banget ya, walaupun nggak yang primary banget ya. Ya small resistance ini perlu kalian perhatikan juga ketika kalian masuk kondisi buy nanti gitu teman-teman. Oke. Nah di bawah 2696 tuh targetnya ada di gap ini ya, nih gap ini potensi ditutup gitu teman-teman, di bawah 2696 gitu. Oke, di bawah 2696 berarti cari konfirmasi saya lagi. Ini agak rawan sih sebenarnya ya, karena memang cukup dekat dengan area support itu di sini. Support zone terdekat di 2681 ya, sampai nanti ini udah support kecil sih, support kecil sampai di sini. Nah, sampai sini nih. Gap up-nya dia di 2660-an gitu teman-teman. Itu support kecil semua. Sampai sini baru lumayan besar di supportnya di sini. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi pantauan kita untuk hari ini itu dari sini. Ini saya mungkin kasih warna yang berbeda aja ya. Nah, ini area pantau kita. Jadi main level kita di sini ya. Target itu di 2670 ya. The slowest target itu targetnya adalah di gap yang ini, teman-teman. Oke.
Untuk hari ini, apakah ada news ya? Oh ya, untuk KOI data, ya untuk KOI data nanti saya boleh update ya, siang ya, teman-teman ya. Untuk news hari ini ada CB Consumer di jam 10 malam, sama New Home Sales jam 10 malam, teman-teman. Ya, ini jam 10 malam, CB Consumer sama New Home Sales jam 10 malam juga. Oke. Nah, ini ada dua news ya. Ini kalau kita lihat New Home Sales memang kurang bagus ya, penjualan rumah baru dari 238 ke 738 ke 724. Lalu untuk CB Confidence consumernya itu dari 108 ke 112. Itu cukup bagus. Jadi satu positif, satu negatif. Ya, let's see ya nanti bagaimana, teman-teman. Ya, oke. Jadi mungkin itu dulu sih yang saya sampaikan pada kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.